Shalom. Sekali lagi shalom. Lihat dong kiri kanannya, penuh sukacita dalam Tuhan dong. Iya. Selamat datang di bulan yang awal, di minggu pertama di bulan Desember. Sudah mau Natalan. Dan saya melihat sukacita Bapak Ibu Saudara untuk datang beribadah pada Tuhan luar biasa. Amin. Siapkan hati boleh datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Sebab kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Allah yang selalu ada dalam hidup kami. Allah yang senantiasa peduli, mengerti, tak pernah meninggalkan kami. Kalau saat ini kami masuk dalam rumah-Mu, di dalam tata kudus-Mu, dan akan menaikkan syukur dan ucapan terbaik kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami tahu ini akan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau terima persembahan, pujian, persembahan kami. Jadi persembahan yang kudus, hidup, dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Nama-Mu saja yang mau kami sukakan, nama-Mu saja yang mau kami senangkan. Terima kasih Tuhan, layakan kami. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kasih salam samping kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Dengan senyuman, belakang juga dikasih salam. Mari kita datang memuji Tuhan, menaikkan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersukacita di hadapan Tuhan. Berikan pujian-Mu. Nyatakan kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan syukur kami. Kami datang bawa pujian bersama. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Sekali lagi katakan yo. Kami datang bawa pujian bersama. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Katakan Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Mari lebih lagi memuji Tuhan, besarkanlah namanya. Kami datang bawa pujian bersama. Amin. Satukan suara dan nyanyikan. Katakan Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas. Gloria. Amin. Besar Tuhan, ditinggikan. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Katakan we give you glory. Kami beri pujian kami Tuhan. We give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria. Amen. Sama-sama ya, kita mau katakan di hadapan Tuhan. Yo, gloria. Suaranya dong.
Besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Katakan Gloria, Gloria. Besar Tuhan, sekali lagi katakan Gloria, Gloria, segala pujian bagi nama-Mu Tuhan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Bertepuk tangan, bersukacitalah karena Tuhan menjadikan semuanya dahsyat. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Kurang kuat, haleluya. Mari kita nyanyikan glory, glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan. Mari serukan, hey, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, hey, hey. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan yo, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, amin. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, katakan mari serukan, mari serukan, hey, 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 hey. Oh mari serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan katakan kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa, amin, amin, sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh glory, amin. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan biarlah musik memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara bertepuk tangan dengan sukacita di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan merasa bahagia. Amin. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Amin, amin. Glory bagi Sang
bagi-bagi sang raja. Mari rayakan dan katakan mari rayakan. Mari rayakan. Sekali lagi mari kita rayakan. Mari rayakan dan nyanyi, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, bersukacita. Silakan duduk kembali. Haleluya Tuhan, sukacita menyata untuk setiap kami Tuhan. Kami bersyukur sama Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Biarlah kami hidup seturut dengan mau-Mu saja Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau sudah hadir dalam hati kami. Terima kasih buat karya penebusan. Kau merelakan dirimu bagi setiap kami. Bahkan Kau memberikan nyawamu bagi kami Tuhan. Terima kasih sudah hadir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan.
sebagai pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang sudah lahir bagi setiap kami, menebus setiap dosa kami, menyelamatkan kami dari keberdosaan ini Tuhan. Biarlah kami terus memuji-muji nama-Mu, menyembah Engkau selalu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami lebih berharga di bumi. Hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah hadir buat kami Tuhan. Dan ku akan memuji ya Kaulah juru selamat kami, Kau juru selamat lahir di hatiku, mengubahi kehendanku. Aku memuji-Mu Tuhan, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya. Hanya menyembah Kau Yesus, Kau juru selamat lahir di hatiku, mengubahi. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, katakan di hadapan Tuhan, dan ku nama-Mu hanya menyembah Kau Yesus. Kaulah juru selamat kami, Kau juru selamat lahir di hatiku. Lebih tinggi lagi, katakan di hadapan Tuhan, dan ku kan memuji-Mu Tuhan. Amin. Dan ku akan memuji nama-Mu, hanya menyembah Kau Yesus, Kau juru lahir di hatiku. Sekali lagi, katakan, dan ku akan memuji-Mu Tuhan, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya. Hanya menyembah Kau Yesus, Kau juru selamat lahir di hatiku, mengubah hidupku, mengubah hidupku, mengubah hidupku, mengubah hidupku, mengubah hidupku selamanya. Kami menyembah-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji, sembah dan sembah dan puji Dia sang. Sebab kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Sembah dan kami umat-Mu menyembah Kau, menyembah nama-Mu yang besar. Ya, sembah dan puji Dia sang. Lebih lagi, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan sembah, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji. Amin. Dan
lagi. Karangan sembah, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji. Kami menyembah Kau Allah yang hidup, Allah yang sudah lahir bagi setiap kami, Allah yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Puji Dia. Sekali lagi, katakan Dia dapat Tuhan. Sembah, sembah, sembah dan puji. Dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Segala pujian hanya bagimu, Yesus Kristus Allah kami yang sembah Tuhan. Kami akan mendengarkan isi hatimu Tuhan, berfirmanlah bagi setiap kami. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan dan melakukannya. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, mana dikasih oleh Tuhan. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Oke, kita sudah masuk di bulan 12, suasana Natal sudah mulai terasa di mana-mana, ya kan, lagu-lagu Natal sudah dinyanyikan di mana-mana. Nah Bapak Ibu Saudara, bulan ini tema kita adalah lebih dekat daripada yang Anda pikirkan. Nah kadang-kadang kita tuh merasa bahwa Tuhan tuh jauh banget dalam kehidupan kita, padahal Tuhan tuh dekat banget dalam kehidupan kita. Seperti nafas ya, nafas waktu kita tarik, terus kita buang, nah Tuhan tuh dekatnya seperti itulah. Ya, jadi Tuhan tuh dekat banget dalam kehidupan kita. Nah kadang-kadang kita nggak menyadari kedekatan Tuhan dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita, akhirnya kita hidup sesuai dengan apa yang kita mau, bukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sama-sama kita pengen belajar tentang saat surga menerobos hidup Anda. Ya, saat surga menerobos hidup Anda. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam kehidupan kita, Tuhan tuh menginstruksi dengan cara yang nggak terduga. Kadang-kadang kita udah punya mimpi, kita udah punya planning, kita udah punya harapan, kita udah punya rencana segala macam. Sekonyong-konyong Tuhan datang dan Tuhan rubah semuanya. Ya kan, yang planningnya tadinya begini, jadinya begitu. Yang hadinya kita punya rencana banyak rencana, akhirnya rencana itu gagal. Karena apa? Karena hadirat Tuhan. Nah kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, ketika kita lagi sedang senang-senangnya dengan apa yang kita kerjakan, instruksi itu paling gak enak. Ya, instruksi paling gak enak. Kenapa? Karena kita berpikir itu menghambat apa yang kita mau, itu menghambat apa yang kita kehendaki dalam kehidupan kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, tapi kita menyadari bahwa instruksi atau intervensi Tuhan seringkali adalah pintu menuju dimensi ilahi yang tidak pernah kita bayangkan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, instruksi, intervensi itu kadang-kadang banyak hal yang Tuhan pengen kerjakan dalam kehidupan kita yang gak pernah kita bayangkan, dan Tuhan pengen bawa kita untuk lebih baik, lebih maju, lebih mengalami hal-hal yang supranatural dalam kehidupan kita. Nah hal ini dialami oleh Maria, Bapak Ibu Saudara. Nah kita pengen belajar sama-sama Lukas 1 ayat 26 sampai ke 38. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, Maria ini gadis muda. Saya baca dulu ya ayat 26-nya, dikatakan gini. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. Nah Bapak Ibu perhatiin di sini katakan, dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota, ya kan, disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret. Nazaret itu bukan kota besar, ya kan, bukan kota besar, kota kecil. Maria itu bukan orang yang terkenal juga di Nazaret, ya kan, orang biasa-biasa aja. Dia tidak sedang menantikan Tuhan, tidak.
Ya kan, dia tidak sedang menantikan Tuhan, dia tidak sedang berdoa puasa untuk menantikan Tuhan, untuk lawatan Tuhan, enggak. Dia sedang mempersiapkan pernikahannya dengan Yusuf. Ya kan, jadi nggak ada rencana apa-apa Bapak Ibu Saudara, di kota kecil sedang tunggu hari pernikahannya. Jadi nggak ada rencana apapun juga, nggak punya mimpi, nggak pernah berdoa, Tuhan kalau boleh Roh Kudus datang penuhi hidup saya, terus saya bisa melahirkan seorang anak yang disebut Yesus. Tidak ada. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang apa yang kita harapkan itu nggak terjadi dalam kehidupan kita. Nah tapi Bapak Ibu percayalah, ketika Tuhan menginterupsi dalam kehidupan kita, ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, ketika Tuhan robos dalam kehidupan kita, ketika surga itu datang dalam kehidupan kita, banyak perkara-perkara yang tak terduga itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, kita pengen belajar dari 3 hal, cara Tuhan menerobos hidup manusia. Yang pertama, Tuhan menerobos dalam anugerahnya. Di sini katakan gini, surga menerobos hidup kita bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah murah hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan melawat kita, kalau Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita layak, bukan karena kita punya lebih sesuatu, bukan. Maria itu nggak punya lebih sesuatu, Maria itu bukan orang hebat, bukan orang terkenal di Nazaret, bukan. Nah, tetapi kenapa Tuhan mau menjamah atau Tuhan mau datang kepada itu? Mas, saya ulangin lagi dikatakan ini. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah Bapak Ibu Saudara, di sini katakan salam, dikatakan gini, salam hai engkau yang dikaruniakan Tuhan. Artinya benar-benar gini, bukan karena kelayakan Maria, tapi dikatakan karena anugerah Tuhan. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Nah Bapak Ibu Saudara, Maria kaget dengan kata itu, Maria kaget dengan berita itu, Maria kaget dengan kehadiran sang malaikat. Kenapa kaget? Karena Maria nggak sedang menunggu itu. Tapi Bapak Ibu perhatiin di sini katakan gini. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya dalam hatinya, apa maksud salam ini? Nah Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita banyak persoalan-persoalan yang tak terduga dalam kehidupan kita. Banyak intervensi-intervensi boleh terjadi dalam kehidupan kita. Yang kita nggak sangka-sangka Bapak Ibu Saudara. Nah kita harus benar-benar belajar dalam kehidupan kita. Ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, bukan Tuhan mengalihkan sesuatu, Maria bisa berpikir, saya itu lagi mau nikah. Ini ngapain malaikat datang ngomongin engkau yang dikaruniai. Ini satu label baru dikatakan engkau yang dikaruniai. Ini satu identitas baru yang Tuhan berikan kepada Maria, engkau yang dikaruniai. Mungkin Maria dengan persoalannya, dengan segala macam problemnya, mungkin dia juga sedang berpikir, aduh nikah gue gimana nih ya. Kira-kira rame apa enggak, dana yang dibutuhkan cukup apa enggak, segala macam. Mungkin dengan berbagai-bagai persoalan lah dia dipikirin itu kan. Tapi dikatakan, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya begini. Kalau hidup kita ada anugerah Tuhan, apapun persoalan hidup kita, nggak ada masalah. Tapi kalau hidup kita nggak ada anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan menerobos dalam anugerahnya, artinya bukan karena kekuatan Maria, bukan karena undangan Maria, Yesus datang, Roh Kudus datang. Tidak. Bukan itu. Nah maka dikatakan, Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau. Anugerah itu kebaikan Allah. Yang bukan karena kita punya lebih sesuatu, bukan karena kita punya kerjaan sesuatu, bukan karena kita lah. Bukan karena kita layak, bukan karena kebaikan kita, bukan. Contoh misalnya gini, Bapak Ibu nggak pernah ikut undian mobil misalnya. Mendadak ditelepon, memang ada yang tipu-tipu juga yang ini Bapak Ibu Saudara. Ini bukan yang tipu-tipu, Bapak Ibu ditelepon mendadak, nggak pernah ikut undian, nggak pernah masukin kupon apapun juga. Ditelepon, Bapak dapat mobil loh, BYD. Wah. Kita nggak pernah ikut undian, kita nggak ada tabungan di bank, gujuk-gujuk orang telepon, dan dikasih mobil. Itu anugerah. Sama dengan gini, kita kerja males-malesan di kantor, jadi Bapak Ibu jangan contoh, jadi Bapak Ibu jangan pikir, males-malesan dapat anugerah. Tidak. Kita kerja males-malesan di kantor, bos lihat kita, ini anak males banget, terus bos panggil, bayangannya dipecat nih. Bos ngomong gini, gaji lu gue naikin 2 kali lipat. Itu anugerah Bapak Ibu Saudara. Itu anugerah.
Itu anugerah, tapi Bapak Ibu jangan ikutin malas-malas Bapak Ibu berpikir nanti dapat anugerah, nanti dapat instruksi Tuhan. Tidak, ini cuma contoh aja, anugerah itu seperti itu. Ini cuma contoh anugerah itu seperti itu. Jadi bukan karena kita bisa, bukan karena kita rajin, bukan karena kita baik, bukan karena kita memang pantas dapatnya, bukan. Tapi itu semata-mata karena Tuhan. Nah Maria itu ngalamin seperti itu. Ya kan dikatakan, malaikat Gabriel diutus Tuhan pergi ke kota bernama Nazaret. Nah artinya Bapak Ibu Saudara saya percaya begini, apapun kondisi kehidupan kita, mau tinggal di mana, mau dalam keadaan apapun juga, Bapak Ibu gak usah khawatir. Selama ada anugerah Tuhan, selama dikatakan gini, Tuhan menyertai engkau, selama Tuhan menyertai kita, pasti ada terobosan dalam kehidupan kita. Bukan kuat kita. Bukan kita doa puasa 40 hari, terus yakin ada terobosan. Kalau kita doa puasa 40 hari, nggak salah Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita nggak dapat anugerah Tuhan, kalau Tuhan nggak menyertai kita, doa puasa pun nggak ada arti. Tuhan, ya kan maka dikatakan ini, engkau yang dikaruniai Tuhan. Waktu kita doa puasa, dia ngomong gini, engkau dikarunia Tuhan, Tuhan menyertai engkau, doa puasamu powerful. Ya, jadi yang penting kuncinya itu Tuhan. Ya kan dikatakan yang paling penting kuncinya itu Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, yang saya katakan tadi, Maria sedang tidak bernasar. Ya Tuhan, dia nggak sedang janji, Maria cuma menjalani kehidupan yang sederhana. Tapi Tuhan menghampiri dia. Ya kan, waktu Tuhan menghampiri dia, dikatakan, salam hai engkau yang dikarunia Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Karunia. Itu benar-benar gini, sama dengan kayak kita diselimutin, ditutupin, ditudungin dengan anugerah yang berlimpah-limpah. Artinya kita tinggal dalam apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, anugerah sejati selalu membongkar ketidaklayakan kita. Bapak Ibu ingat, anugerah bukan karena kita layak, bukan karena pantas, bukan karena ini. Tapi semata-mata karena memang Tuhan mau berurusan sama kita. Ya, jadi Bapak Ibu, caranya gimana? Yakin aja, bukan kuat kita, ya cuman bisa ngelakuin apa yang kita bisa lakuin, apa yang bisa kita kerjakan, semaksimal yang bisa kita kerjakan. Udah, selebihnya anugerah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, cara Tuhan menerobos hidup manusia yang kedua adalah Tuhan menerobos dengan melampaui kemustahilan. Setiap karya besar Tuhan selalu dimulai dari wilayah yang tidak mungkin. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak perkara-perkara yang gak mungkin, itu justru arena Tuhan. Kalau semuanya mungkin Bapak Ibu, Tuhan udah gak perlu Tuhan lagi. Ngapain lagi kalau semuanya udah mungkin kita perlu Tuhan. Justru yang tidak mungkin itu kita butuh Tuhan. Nah maka dikatakan begini, di dalam Lukas 1 ayat 30-33 dikatakan begini. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Bapak Ibu, ini mustahil. Nggak mungkin kalau wanita belum berhubungan dengan suaminya, terus dia bisa punya anak. Kalau bukan karena Tuhan, ini mustahil. Ini mustahil. Terus Bapak Ibu perhatiin lagi dikatakan nih. Melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus, ia akan menjadi besar. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, Tuhan itu bukan bekerja sembarangan sesuka-sukanya dan hasilnya biasa-biasa aja. Maka dikatakan gini, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Bisa bayangin Bapak Ibu Saudara ya, seorang Maria, wanita biasa, tapi Tuhan izinkan dengan instruksi Tuhan melahirkan seorang juru selamat. Ini perkara yang mustahil banget yang boleh terjadi. Sepanjang sejarah belum pernah ada. Sampai hari ini juga belum pernah ada. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan percaya misalnya gujuk-gujuk ada wanita ngomong gini, saya dihampiri Roh Kudus maka saya hamil. Loh ini kan belum pernah ada, beneran belum pernah ada. Jadi Bapak Ibu jangan gampang percaya. Loh kan kadang-kadang kan kita bisa ngomong begitu kan. Saya dihampiri Roh Kudus loh Pak. Nah jadi kita benar-benar dikatakan
ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah dikatakan gini, akan memberikan kepadanya tata Daud. Artinya Bapak Ibu Saudara, saya percaya gini, kalau Tuhan menerobos kehidupan kita, yang tadinya kita nggak ada apa-apanya, yang tadinya kita nggak bisa ngapa-ngapain, yang tadinya kita fana sama sekali. Tapi ketika Tuhan datang, ketika Tuhan menerobos dalam kehidupan kita, ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, ada perkara-perkara yang ajaib, ada perkara-perkara yang mulia, yang meninggikan nama Tuhan. Nah, maka dikatakan, memberikan kepada tata Daud, bapak leluhurnya, dan dikatakan, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Wow, janjinya luar biasa Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan robos hidup kita, yang kita ngomong gini, mana mungkin Pak, saya mah begini-begini aja sampai mati. Saya pengen tahu Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, yang gak mungkin tadi jadi mungkin. Jangan batasin Tuhan. Nah masalahnya gini, kapan Tuhan robos hidup kita? Kapan Tuhan masuk dalam kehidupan kita? Dikatakan, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kerajaannya kekal selama-lamanya. Saya pengen kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah memberkati kita, berkatnya akan tetap dalam kehidupan kita. Bahkan berkelimpahan. Bahkan berkelimpahan. Nah, saya percaya gini, nggak ada yang perkara yang mustahil. Siapapun kita, dalam kondisi apapun juga. Mungkin kita ngomong kita nggak bisa apa-apa. Kita di kota kecil, kota metro. Bukan Nazaret nih, metro. Sekolah, nggak ada yang hebat. Di metro nggak ada yang spektakuler. Tapi saya pengen tahu Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan hadir di kota metro, dan Tuhan menghampiri Bapak Ibu Saudara, perkara ajaib itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jangan anggap remeh Tuhan, ya kan? Jadi saya percaya Tuhan itu luar biasa. Ya kan, kerajaannya tidak berkesudahan. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi cara Tuhan menerobos hidup kita, Tuhan menerobos dengan melampaui kemustahilan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu ngalamin kemustahilan, jangan putus asa. Ini waktu Tuhan untuk menyelesaikan kemustahilan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Jadi jangan takut dengan apa yang kita dengan problem apa yang kita jalan dalam kehidupan kita, dengan persoalan yang kita hidupi dalam kehidupan kita. Dikatakan juga dalam Lukas 1 ayat 34 sampai 37 dikatakan begini. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Sama kan kita juga gini. Bapak Ibu pasti diberkatin loh, Bapak Ibu pasti orang hebat, Bapak Ibu luar biasa. Mana mungkin Pak? Aku tuh pas-pasan, pinter juga enggak, goblok juga enggak, pas-pasan. Terus kita ngomong kita bisa ngalamin kemajuan. Aku tuh gak punya modal, gak punya apa-apa. Kepintaran gak ada, kesempatan tidak ada. Bagaimana mungkin? Sama seperti kata Maria. Ya kan dikatakan, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Gimana Tuhan? Kok bisa? Bapak Ibu saya pengen tahu. Kalau selama kita pakai firman Tuhan dengan logika kita, mentok kita. Selesai. Karena banyak sekali dalam kehidupan kita itu yang gak mungkin itu banyak banget. Kita diberkatin, nggak mungkin. Kita jadi pengusaha hebat, nggak mungkin. Selama logika kita jalan, selama itu juga kuasa Tuhan berhenti dalam kehidupan kita. Nah kadang-kadang kita maksain terjemahin Alkitab pakai logika kita. Kalau nggak ketemu logika kita nggak mau. Ya kan itu manusiawi sih Bapak Ibu Saudara. Nah maka dikatakan, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Gak mungkin. Nah maka itu Bapak Ibu saya cuma ingetin. Gak mungkin. Kalau ada ngomong, saya hamil Pak oleh Roh Kudus. Itu gak mungkin. Gak mungkin. Tapi saya pengen tahu Bapak Ibu saudara, kita mungkin ngalamin keberhasilan. Kita mungkin mengalami kemenangan. Kita mungkin mengalami kelimpahan, kita mungkin mengalami kedewasaan, kita mungkin mengalami kepenuhan ilahi. Mungkin. Jangan batasi Tuhan dengan diri kita. Kita memang terbatas, tapi jangan batasi Tuhan dengan keterbatasan kita. Izinkan Tuhan melakukan yang gak mungkin. Kalau kita punya mimpi jadi orang luar biasa, seperti Yusuf. Situasi, kondisi, saudara, teman kadang-kadang menghambat itu. Seperti Yusuf, saudara-saudaranya gak mengizinkan Yusuf jadi pemimpin. Dia ngomong mimpi lu tuh mimpi ngawur. Masa orang tua nyembah lu?
Ya kan sama dalam kehidupan kita. Lu mimpi di siang bolong, mana mungkin lu jadi pengusaha? Gak mungkin. Tapi saya pengen tahu, bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara harus benar-benar yakin. Ayat 35 katakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Ya, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Bapak Ibu Saudara, kuncinya cuma satu, Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus itu menaungi hidup kita, terjadilah itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita boleh berusaha sekuat tenaga kita. Tanpa pimpinan Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan, tanpa pengaruh Tuhan, tanpa intervensi Tuhan, tanpa interupsi Tuhan, semuanya akan biasa-biasa saja. Terus kita ngomong gini, Pak, banyak tuh orang-orang yang gak percaya Tuhan juga kaya. Memang Bapak Ibu Saudara, kalau cuma mau kaya, gak usah pakai Tuhan juga bisa. Tapi saya pengen tahu Bapak Ibu Saudara, kenikmatannya berbeda. Ya kan kalau cuma kaya, saya percaya kok. Bapak Ibu nggak usah jadi Kristen, bisa kaya. Ya kan? Bapak Ibu nggak punya agama, juga bisa kaya kok. Bener. Ya kan? Tapi Bapak Ibu perhatiin di sini. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan yang disebut anak Allah. Diteguhkan, ditegeskan ayat 36. Lihat Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Artinya Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu benar-benar menyadarkan kita, meyakinkan kita. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Maka di ayat ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun mandul. Elisabet itu mandul. Tapi dia bisa punya anak. Bisa punya anak. Nanti saya percaya ini, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau datang dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan sedang berperkara kepada Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu. Yang penting mau nggak izinkan Tuhan. Maka saya ulangin lagi di ayat ke-35-nya, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Ya kan, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita benar-benar yakin dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, dengan pertolongan Roh kita benar-benar yakin. Jadi kita benar-benar Roh Kudus akan turun ke dalam kehidupan. Pertanyaan saya begini, Bapak Ibu yakin nggak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita? Bapak Ibu nggak ada yang yakin nih? Kalau Bapak Ibu nggak yakin ada Roh Kudus, gimana ngalamin breakthrough? Gimana ngalamin terobosan? Bapak Ibu yakin nggak sih ada Roh Kudus dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Oh ya harus yakin dong, kalau kita Kristen biasa-biasa aja nanti Bapak Ibu Saudara. Nah terus kita udah yakin, maka dikatakan gini, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ketika Bapak Ibu yakin kuasa Allah itu akan naungin kita, dia akan tudungi kita, dia akan pimpin kita ke tempat-tempat di mana kita harus kerjain, di tempat di mana-mana. Bapak Ibu ingat fokusnya Roh Kudus dan Tuhan, bukan diri kita sendiri. Ketika kita mulai memfokuskan kepada diri sendiri, kita mengabaikan apa yang Tuhan harus kerjakan dalam kehidupan kita. Hati-hati Bapak Ibu, terjebak dengan kepentingan diri sendiri, terjebak dengan kemauan sendiri, Roh Kudus gak bakal pimpin hidup kita lagi. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati. Nah jadi benar-benar, akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Gak ada yang mustahil. Maria akan mengandung tanpa suami. Itu luar biasa Bapak Ibu, itu mujizat. Anak yang dikandung, anak Allah yang maha tinggi, bukan anak gampangan. Anak Allah yang maha tinggi. Saya pengen tahu, semua keturunan-keturunan anak-anak kita, keturunan ilahi. Dia akan diposisikan di tempat-tempat yang tertinggi. Kalau Roh Kudus turun dalam kehidupan kita, kalau kita mau dipimpin, mau dinaungin oleh Tuhan. Saya percaya anak-anak kita pasti perkasa, anak-anak kita pasti luar biasa. Pegang janji Tuhan itu. Ya, tidak ada yang mustahil.
Jadi Bapak Ibu Saudara jangan tanya ya, kalau ada Roh Kudus datang bujuk-bujuk ini, lu jadi orang luar biasa lu. Mana mungkin Tuhan, jangan ya. Siap Tuhan, aku mau gitu ya. Itu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, cara Tuhan menerobos hidup kita. Yang ketiga adalah Tuhan menerobos kehidupan kita. Tuhan menerobos kehidupan orang yang berserah. Berserah Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus boleh datang, Roh Kudus boleh kasih mimpi, Roh Kudus boleh kasih pernyataan dalam kehidupan kita. Ya kan? Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan kasih kita kebebasan, kehendak bebasnya untuk memilih. Mau dipakai Tuhan atau tidak. Ya, artinya gini Bapak Ibu, kalau Tuhan datang ke dalam kehidupan saya nggak mau dipakai Tuhan. Banyak wandi-wandi lain loh. Jadi saya nggak boleh merasa, cuma ada satu wandi. Tidak, ada beribu-ribu wandi yang Tuhan bisa pakai. Nah kalau saya tidak meresponi, kalau Maria waktu itu ngomong begini, ini dari 38-nya juga. Kata Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau Maria ngomong begini, aku ini bukan hamba Tuhan, aku ini calon istrinya Yusuf. Gak mau Tuhan yang begitu-begituan, malu Tuhan. Waktu itu kalau itu malu banget Bapak Ibu Saudara. Sanksi sosial terjadi. Ya kan? Sanksi-sanksi lain terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan kasih kita datang dalam kehidupan kita, tunjuk kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, ketika Tuhan itu datang dalam kehidupan kita dan kita menolak, Tuhan kasih kebebasan. Tuhan gak pernah memaksakan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ingat tuh Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah marah. Nah, pilihan kita, waktu kita berserah kepada apa yang Tuhan kehendaki, terjadi. Tapi kalau kita nggak mau, Bapak Ibu, saya cuma ingetin aja. Banyak orang-orang lain selain kita yang bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, maka dikatakan ayat 38, kata Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau ada firman Tuhan datang dalam kehidupan kita, harus berani ngomong, aku ini hamba Tuhan, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Jadilah seperti kehendakmu. Bapak Ibu Saudara, yang saya katakan tadi, waktu Maria menerima ini Bapak Ibu Saudara, bukan hal yang enak buat Maria. Buat Yusuf juga bukan hal enak. Zaman dulu, yang begini, untuk ngejelasin aja ke orang, lu kan belum nikah. Lu kan belum berhubungan anak. Jangan-jangan sanksi sosialnya berat. Zaman dulu Bapak Ibu resiko rajam itu ada. Kalau zaman sekarang tidak ada sanksi lagi. Jadi benar-benar Bapak Ibu ini sanksi banget. Jadi benar-benar ada hukuman banget, ada resiko besar banget. Nah maka dikatakan, mungkin kita ngomong gini ya, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Mungkin kita ngomong, gampang Tuhan ngomong begini. Ya, gampang ngomong begini. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Waktu Maria ngomong ini, Maria punya resiko. Waktu kita ngomong ini Bapak Ibu Saudara, kita juga punya resiko. Jadi Bapak Ibu nggak gampang ini, aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya benar-benar gini, kita berani gak berserah total apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Apapun resiko yang menjadi sanksi dalam kehidupan kita, ketidakenakan, ketidaknyamanan, kesukaan, apapun juga Tuhan. Itu akan jadi resiko dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, untuk menggenapi rencana Tuhan, anak ilahi, anak Daud, tata yang selama-lamanya, baik. Kita bisa mengalami kelimpahan demi kelimpahan, kita akan mengalami majuan-majuan, kita akan mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, untuk menerima semua itu, berani gak kita berserah total? Berani gak kita ngikutin apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Sekalipun gak enak, sekalipun gak nyaman, sekalipun mungkin kita harus dianiaya. Nah, maka saya ngomong gini, Tuhan menerobos kehidupan orang yang berserah. Kalau kita nggak berserah Bapak Ibu Saudara, sama dengan, sorry sampai ngomong begini, sama dengan kita sedang menolak apa yang Tuhan kehendaki. Kita kan ngomong nggak mau. Jadi kalau kita benar-benar pengen ngalamin janji Tuhan,
tatah yang selama-lamanya, kelimpahan yang selama-lamanya, berkat yang selama-lamanya, kehidupan kedewasaan yang selama-lamanya. Harus ada harga yang dibayar. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu nanti renungin ya, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kata jadi itu gini, menyerahkan total. Mau diapain terserah. Apa yang kamu ngomong, aku ikut. Total. Kita tuh gak gampang Bapak Ibu, jujur saya ngomong gak gampang. Manusia tuh egonya kuat. Untuk kita ngikutin kata suami aja, atau kata istri aja, gak segampang itu Bapak Ibu. Suami loh, istri loh, gak segampang itu. Apalagi kita ngomong gini, aku ini hamba Tuhan. Ini satu pengakuan loh Bapak Ibu. Waktu kita mengaku, identitas ini penting. Waktu kita ngomong, aku ini hamba Tuhan. Berani gak Bapak Ibu ngomong, aku ini hamba Tuhan? Oh itu resiko udah. Udah ngomong hamba Tuhan. Ya kan? Aku ini bukan Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti perkataanmu. Ini resiko. Tapi saya pengen tahu, ini waktu Tuhan robos hidup kita. Waktu kita berserah total. Waktu kita menyerahkan total kehidupan kita. Bukan ego kita. Saya percaya Maria gak bakal berani berkata ini. Kalau ego dia kuat lebih daripada kehendak Tuhan. Gak bakal berani. Aku ini hamba Tuhan. Jadi padaku menurut perkataan. Nah, saya berharap Bapak Ibu Saudara, kita benar-benar ngelakuin apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Maka di ayat 37 tadi dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi, mau gak kita berserah? Mau gak kita benar-benar berserah? Pasrah itu beda sama berserah ya. Pasrah itu ya terserah lah, mau diapain juga boleh. Tapi berserah itu dengan sengaja memberikan dirinya. Ya kan? Berserah itu dengan sengaja memberikan dirinya. Ya Bapak Ibu jadi ingat, jangan dengan sengaja karena, aduh Tuhan aku kepepet, makanya aku berserah Tuhan. Ya itu sebetulnya berserah karena kepepet gitu kan. Memang ada orang ngomong power of kepepet itu juga luar biasa sih memang ya kan. Tapi jangan mau tunggu kepepet baru kita mau berserah. Berserahlah dari sekarang supaya kita benar-benar ngalamin janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah saya percaya Bapak Ibu Saudara, ingat Tuhan kasih hak prerogatif dalam kehidupan kita. Tuhan kasih kehendak bebas dalam kehidupan kita. Sekarang pertanyaan gini, Bapak Ibu mau nggak berserah kepada Tuhan? Bapak Ibu mau nggak dikatakan gini, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan saya berharap dari seminggu ini kita boleh renungin ini. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi terserah Tuhan lah mau ngapain gitu kan. Terserah Tuhan mau ngapain. Nah jadi Bapak Ibu, respon Maria itu luar biasa. Dikatakan tadi, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ayo dong kita ngomong aja ini ya. 1, 2, 3. Kok gak semua ngomong sih cuma sebagian. Harus berani ngomong, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Harus berani untuk kita ngalamin breakthrough. Harus berani untuk kita ngalamin terobosan. Kalau kita gak berani menyatakan siapa diri kita gak berani, artinya kita gak siap ngalamin terobosan dalam kehidupan kita. Ingat, saya cuma ngomong, hidup itu pilihan. Saya gak bisa maksain. Tuhan juga gak bisa maksain. Hidup itu pilihan. Ya jadi Bapak Ibu, Maria berani ngomong gini, bukan kehendakku, bukan rencanaku, bukan kenyamananku, tetapi kehendakmu. Kita harus benar-benar menanggalkan semuanya dalam kehidupan kita. Ya kan, Bapak Ibu Saudara? Pada tahun 1873, Henry Farley berkata kepada D.L. Moody, dia kata gini, dunia belum melihat apa yang dapat Allah lakukan melalui seorang yang sepenuhnya menyerahkan diri kepadanya. Ini, saya ulangin lagi.
Henry Farley berkata kepada D.L. Moody, dikatakan gini, dunia belum melihat apa yang dapat Allah lakukan melalui seorang yang sepenuhnya menyerahkan diri kepadanya. D.L. Moody ngomong begini, dengan pertolongan Tuhan, aku akan menjadi orang itu. D.L. Moody nggak sekolah sampai tamat SD. Tapi D.L. Moody dipakai Tuhan luar biasa. Artinya Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, kalau kita mau berserah sama Tuhan, Tuhan bisa pakai kita secara luar biasa. Ya, secara luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo kita sama-sama belajar menyerahkan semua rencana kehidupan kita. Menyerahkan jalan hidup kita, menyerahkan ketakutan kita, menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan yang melakukan dalam kehidupan kita. Penyerahan Maria kepada rencana Tuhan membuka pintu mujizat terbesar dalam sejarah manusia. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ada beberapa aplikasi praktis yang Bapak Ibu mungkin bisa ngelakuin dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara selama seminggu. Yang pertama, hidup dalam identitas baru. Ya, hidup dalam identitas baru. Kita hidup dalam identitas baru kita setiap hari. Yang saya ngomong gini, Bapak Ibu ingat, kita dikaruniai Tuhan. Kita dikaruniai Tuhan. Jadi Bapak Ibu harus ingat tuh, kita tuh dikaruniai Tuhan. Itu identitas baru kita. Kita tuh punya anugerah Tuhan. Yang kedua, percayakan kemustahilan hidup kita kepada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, yang gak mungkin bersama Tuhan itu mungkin. Percayalah, mungkin. Yang ketiga, ayo sama-sama lakuin penyerahan total. Total, ya, jangan sebagian, jangan setengah-setengah, tapi total. Kita lihat nanti. Dari hari ini, saya berharap mengawali tahun baru, Bapak Ibu akan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Berharap di tahun 2026 Bapak Ibu mengalami perkara-perkara yang ajaib, ya kan, banyak hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kesimpulannya, ketika kita berserah, surga mulai bekerja. Ketika kita berkata, jadilah, Allah berkata, aku akan melakukannya. Surga menerobos bukan hasil usaha manusia, tetapi hasil dari penyerahan kepada Allah. Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara kita renungkan sebentar kebenaran firman Tuhan. Izinkan Tuhan untuk menerobos dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang mengalami kelemahan, mungkin kita sedang mengalami ketakutan. Mungkin kita tidak melihat masa depan yang baik dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan menerobos dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan intervensi hidup kita, izinkan Tuhan interupsi hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan interupsi hidup kita, Tuhan sedang tidak menghambat masa depan kita. Tapi Tuhan akan menggantikan masa depan yang jauh-jauh lebih baik. Masa depan yang jauh-jauh lebih mulia, masa depan yang jauh-jauh lebih bermakna. Tuhan menerobos bukan karena kuat gagah kita, tapi karena anugerahnya, karena kemurahannya, karena kebaikannya. Tuhan menerobos hidup kita di tempat-tempat yang mustahil. Di situ Tuhan pengen nunjukin kuasa Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah, kedahsyatan Allah dalam kehidupan kita. Jangan pernah katakan gak mungkin, mana bisa dan sebagainya. Percayalah, ketika Tuhan hadir, ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan menaungi kehidupan kita. Saya percaya banyak perkara-perkara yang gak mungkin itu jadi mungkin. Ayo belajar menyerahkan total dengan apa kata Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai perkataan. Biar itu jadi rema dalam kehidupan kita, dalam setiap langkah kita. Aku ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan cuma pendeta. Hamba Tuhan itu bukan cuma pekerja. Kita semua tuh hamba Tuhan. Kita harus berani berkata, jadilah padaku seperti perkataanmu. Jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Jadilah kehendakmu, apa yang kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami dengan segala pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak jauh dari kehidupan kami. Engkau bahkan dengar keluhan kami. Engkau bahkan dengar Tuhan, apa yang menjadi rintihan kehidupan kami Tuhan Yesus.
Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengizinkan Tuhan, surga menerobos kehidupan kami. Kami mengizinkan Tuhan, Tuhan menerobos kehidupan kami supaya kami boleh mengalami terobosan dalam kehidupan kami, Tuhan. Supaya kami gak hidup lagi Tuhan seperti waktu-waktu lalu, tapi kami boleh melihat perkara-perkara ajaib Tuhan. Kami boleh melihat, kami boleh menggenapi Tuhan janji-janji-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, janji-Mu boleh tergenapi dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami berani berserah. Total Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan kalau kami mengandalkan manusia. Ampuni kami Tuhan kalau kami mengandalkan diri kami sendiri Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami mengandalkan kemampuan kami, kehebatan kami. Ampuni kami Tuhan. Bila kami mau seperti Maria Tuhan Yesus, yang tidak menolak apa yang Kau kehendaki dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau menikmati perjamuan kudus. Kami mau sehidangan dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Bukan seremonial, bukan kebiasaan. Tapi kami mau menjadi satu dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah kami sungguh-sungguh mengalami Tuhan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan. Bila kami boleh mengoreksi hati kami, memperbaharui hati kami Tuhan Yesus. Supaya ketika kami makan minum Tuhan, itu tidak menjadi kutuk, tidak menjadi dosa Tuhan. Tapi itu mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan pemulihan dalam kehidupan kami. Kuduskan roti dan anggur yang melambang tubuh dan darah. Kuduskan setiap kami yang melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Masuk hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku akan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku dirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku akan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa jemaat yang sudah mendapatkan roti dan jamuan boleh bangkit berdiri. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir pembukaan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Sebelum kita makan tubuh Kristus, kita mau renungkan sebentar kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang seharusnya kita yang di kayu salib, yang seharusnya kita mati di kayu salib. Tapi Tuhan menggantikannya karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan merelakan tubuhnya dipenuhi dengan bilur-bilur. Dia merelakan dirinya penuh dengan luka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat tubuh-Mu. Tubuh yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu Yesus mengucap syukur atasnya, Yesus memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Darah yang menguduskan kami, darah yang melayakkan kami. Terima kasih Tuhan. Karya penebusan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur buat kasih Tuhan, buat kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau baik, Engkau baik. Hanya Kau karena pengorbananmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Setiap kami bayar dosa kami. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu. Kalau pada pagi hari ini Tuhan datang seperti Tuhan menghampiri Maria. Dan Tuhan bertanya kepada kita, maukah engkau percaya? Maukah engkau berserah? Maria berkata, aku ini hamba-Mu, jadilah kepadaku seturut kehendak-Mu, seturut perkataan-Mu. Biar kita juga berani percaya dan kita berani berserah. Dan saya percaya, surga akan menerobos kehidupan kita karena anugerahnya. Roh Kudus akan turun dalam kehidupan kita. Kuasa Allah akan menaungi kehidupan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang gak pernah kita bayangin, yang kita pikirin, gak pernah kita mimpiin, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Akan lahir dalam kehidupan kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Biarlah bangkit orang-orang yang takut akan Engkau. Bangkit orang-orang yang berani berkata, aku ini hamba-Mu, jadilah padaku seturut perkataan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Biarlah perkataan itu Tuhan boleh menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa seperti dialami Maria, itu juga boleh kami alami dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.
Setiap kita yang mau mengalami terobosan ilahi berkata, amin. Terus berkati, silakan. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan di minggu pertama di bulan Desember 2025. Persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening gereja atau KPBM di Semetro. Berikut ini adalah rekap keuangan dari bulan November dan saldo per 30 November. Laporan keuangan untuk persepuluhan dari tanggal 30 November sampai 6 Desember. Laporan keuangan untuk persembahan tanggal dan bulan yang sama. Ya, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Dodi, Ibu Devi, dan Bapak Tana tanggal 8 dan tanggal 9 di bulan ini. Perayaan Happy Heart, ibadah Natal perayaan Happy Heart akan diadakan tukar kado berupa barang seharga 25.000 dibungkus kertas koran. Akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 bulan 12 2025 pukul 17 sampai selesai. Tukar kado juga seharga Rp10.000 di hari Sabtu tanggal 13 bulan Desember pukul 17 juga. Nanti selam akan dilakukan di hari Minggu 14 Desember. Yang belum dibaptis monggo daftarkan diri ke Saudara Daniel. Praraker akan dilaksanakan di tanggal 9 Desember pukul 18 dari Selasa. Ya, kebutuhan dana Natal sebesar 35 juta, dana yang sudah terkumpul 21.535. Berikan tepuk tangan untuk jemaat Tuhan yang akan dan mau mempersembahkan pemenuhan dana Natal ini bisa melalui amplop persembahan yang sudah dicantumkan, yang sudah ada dan dapat ditransfer ke rekening dengan mencantumkan persembahan Natal. Ya, demikian pengumuman untuk minggu ini. Kita semua mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita angkat pujian Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahir. Sekali lagi katakan hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala
dibuktikan di mana jua. Hai sianati dulu lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Pagi yang indah ini Tuhan, kami menerima tantangan-Mu ya Tuhan, untuk menerima terobosan-terobosan baru di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di mana kami rindu Engkau Allah yang memakai setiap kami, dan kami ya Tuhan membiarkan Engkau yang bekerja di dalam hari-hari kami ya Tuhan. Sehingga ada sesuatu yang baru, ada kekuatan yang baru, ada pemulihan yang baru di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan di dalam momen ini Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang beracara, dan Engkau Allah yang terus ya Tuhan memberikan kasih karunia-Mu itu di dalam setiap waktu-waktu yang kami miliki. Di tengah segala keterbatasan kami, di tengah segala ketidakmampuan dan logika yang kami miliki, kami rindu Tuhan Engkau Allah yang bekerja ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pagi yang indah ini Tuhan, Engkau Allah yang terus bekerja melalui Roh Kudus-Mu untuk membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang mau diubahkan Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami juga mau bersyafaat Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau Allah yang terus menaungi bangsa ini ya Tuhan. Di tengah segala situasi-situasi yang terjadi, kami rindu Tuhan damai sejahtera-Mu terus ada atas Indonesia ya Tuhan. Engkau Allah yang terus melingkupi para pemimpin kami, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka boleh terlaksana dengan baik. Kami berdoa khusus untuk setiap daerah-daerah yang mengalami ya Tuhan bencana alam. Engkau Allah yang bekerja di dalam setiap mereka, memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan penghiburan di dalam setiap mereka. Engkau Allah yang terus bekerja untuk setiap mereka yang menjadi relawan Tuhan di lokasi-lokasi yang ada saat ini Tuhan. Biarkan kemampuan kekuatan yang daripada-Mu saja ada di dalam setiap mereka, sehingga setiap ya Tuhan orang-orang yang mengalami situasi-situasi yang tidak mengenakan, mereka boleh terbantu dengan relawan-relawan yang ada. Pemerintah boleh adil ya Tuhan, hadir untuk setiap mereka, untuk membawa perubahan di dalam setiap mereka. Juga setiap pembangunan yang ada Tuhan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih, kami juga berdoa untuk daerah-daerah yang mengalami konflik ya Tuhan. Engkau Allah yang bekerja ya Tuhan, khususnya untuk Papua ya Allah. Damai sejahtera-Mu ada untuk Papua ya Tuhan. Biarkan ketentraman, ketenangan boleh ada di dalam setiap mereka, sehingga ya Tuhan tidak berlanjut konflik-konflik selanjutnya ya Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang bekerja atas daerah ini ya Tuhan. Terima kasih, berkat-Mu nyata Tuhan atas Indonesia. Engkau menyertai Indonesia ya Tuhan. Dengan segala apa yang ada Tuhan, Engkau Allah yang memberikan damai-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk kota Metro. Engkau Allah yang terus memberkati kota ini Tuhan. Segala pembangunan-pembangunan yang boleh terjadi, kami rindu Tuhan. Kota ini boleh diubahkan ya Tuhan secara pembangunan maupun secara kerohanian yang ada ya Tuhan. Pakai gereja-gereja-Mu ya Tuhan untuk kepanjangan tangan-Mu menjadi berkat atas setiap lingkungan-lingkungan yang ada di kota Metro, bahkan kota Metro ini ya Tuhan. Terima kasih, kasih-Mu menggema ya Tuhan di bulan Natal ini. Sehingga ya Tuhan damai sejahtera-Mu semakin dikuatkan, semakin membawa perubahan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk segala apa yang ada Tuhan. Juga kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan di Desember ini Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat. Sebentar kami mau undur dari tempat ini ya Tuhan. Dan kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Biarkan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih sukacita damai sejahtera menyertai Engkau. Allah menumpangkan tangan atas hidup-Mu pribadi lepas pribadi. Diberkatilah Engkau di dalam kehidupan-Mu, di dalam keluarga-Mu, usaha pekerjaan-Mu,
Dan Kau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitarmu. Sehingga Injil diberitakan atas hidupmu dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.